terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Masih di 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Nah, ini ada informasi juga untuk Anda kawan Sola Gracia dari Business Today gitu ya. Oke, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI ini menilai kalau tren peningkatan klaim asuransi kredit ini sejak tahun 2019 ini berpotensi akan terus berlanjut sampai sekarang gitu ya. Dan perpanjangan masa restrukturisasi kredit hingga tahun 2022 pun ini perlu diantisipasi oleh industri asuransi umum pada saat ini kawan Sola Gracia. Oke, dan sekarang kita udah masuk ke talk show hari ini. Talk show hari ini. Talk show hari ini. Kalau Sola Gracia untuk Anda yang ingin bergabung boleh bertanya-tanya soal tema kita pagi hari ini, asuransi dihindari atau dicari bersama dengan Bu Jenny Florentia. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi kawan Sola Gracia. Iya, kawan Sola Gracia. Oke. Ini Bu Jenny apa kabar pagi hari ini? Baik Pak. Sehat Bu Jenny? Ini sudah lama nggak tampil di Sola Gracia. Jadi rodok grogi Pak. Aduh, ada grogi juga ya dari Bu Jenny ya. Nah, ini padahal biasa ngomong di publik loh ya. Terakhir kapan ini? Perkiraan ya sudah 3 tahun lalu Pak. 3 tahun lalu ya, Iya. Di radio artinya seperti itu. Kalau ngomong di publik kayaknya baru ada acara juga ya beberapa hari yang lalu sebagai pembicara. Iya betul Pak. Kebetulan dari company kami itu setiap hari kami adakan acara secara nasional online semua ya Pak ya. Oke, itu virtual Nah, ya. Ya. Yang membawakan acara sih pembicaranya ganti-ganti Pak. Termasuk kemarin saya yang bawakan gitu. Oke. Dan hari ini kita ngomongin tentang ini asuransi ini seharusnya dihindari atau dicari. Mungkin kita melek asuransi dulu. Seperti apa pandangan masyarakat saat ini asuransi itu menurut Bu Jenny? Pandangan masyarakat sih sekarang ini secara umum sudah lebih baik Pak daripada 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Itu sekarang sudah banyak orang-orang yang bahkan saya temui banyak orang yang sudah punya bukan cuma satu asuransi. Begitu. Iya. Dan masyarakat mulai kelas menengah ke bawah sampai Iya. menengah atas itu hampir semua sudah punya. Oke. Yang rata-rata sih yang mereka punya minimal ya punya BPJS ya Pak. Ya benar-benar. Nah itu kan sudah asuransi gitu. Ya. Jadi artinya secara tidak sadar sebenarnya mereka ini BPJS. Oh iya ya ini ternyata asuransi gitu. Iya Pak. Iya ya kan? Betul. Padahal itu kayak semacam menjadi kewajiban sekarang ini, ya kan? Untuk mereka, maksudnya secara pribadi gitu ya merasa, oh saya harus punya BPJS nih supaya gampang berobat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah secara umum seperti itu. Tapi asuransi yang di luar itu gitu ya, tahun 2020 sampai di bulan saat ini gitu, peminatnya seperti apa saat ini, Bu Jenny? Di luar BPJS. Tahun 2020 ini kami sempat berpikir bahwa ini karena kondisi pandemi ya Pak. Nah tentunya kita pikir wah bisa-bisa peminatnya ini akan menurun. Kenapa kok menurun? Sebetulnya bukan karena kebutuhannya menurun, tetapi secara ekonomi, perekonomian masyarakat kan agak menurun, terganggu gara-gara kena COVID Corona ini ya ini Pak ya. ya, kena pandemi. Tapi ternyata enggak. Sorry ya Pak. Nggak apa-apa. Jadi bahkan ini saya lihat di kantor saya sendiri dan secara umum, secara nasional dari company kami itu ada kenaikan sekitar 30%-an Pak. Nah kan benar, ya masih Iya. ada kenaikan ya. Masih ada kenaikan. Betul. Oke. Nah, artinya kan kemarin juga banyak dari informasi-informasi yang kita dapatkan gitu ya. Karena pandemi ini justru banyak orang yang sadar akan asuransi gitu ya. Karena tanda kutip padahal kan nggak bisa langsung diklaim ketika mereka ini baru mendaftarkan asuransi. Terus langsung diklaim atas apa yang musibah yang dia terima seperti itu kan. Jadi harus menunggu berapa bulan biasanya
setelah dia mendaftarkan ini baru bisa klaim? Nah, istimewanya ya Pak, di kebijaksanaan di company kami itu karena kami juga ingin masyarakat semua bisa terlindungi dari pandemi ini ya Pak. Iya benar. Nah, khususnya untuk yang baru mendaftar pun begitu sudah diterima, sudah kita nyatakan disetujui sebagai nasabah. Iya. Maka kalau terkena COVID Pak, itu tidak perlu masa tunggu. Oh. Sama sekali. Sama sekali COVID ya. dan kecelakaan itu nggak ada masa tunggu. Begitu Pak. Luar Jadi, biasa kan? Ini dalam waktu kita semuanya nggak ingin ya terjadi gitu ya. Misalkan 1 minggu setelah mendaftarkan ini bisa klaim asuransi? Bisa Pak. Wow. Jadi begitu sekarang kan cepat ya Pak. Iya. Kita bisa langsung submit juga lewat handphone. Itu bisa langsung kita submit semua, bisa kita proses. Begitu proses selesai dan kita mendapatkan kabar bahwa oh nasabah Bapak Firman misalnya ini diterima gitu ya Pak. Besoknya demam tinggi kena COVID gitu, gampangnya gitu. Ya, okay. Amit-amit ya Pak, amit-amit. Ya. Nah itu langsung bisa di cover Pak. Oke, langsung bisa di cover seperti itu ya. Langsung bisa di cover. Nah ini standarisasinya untuk yang secepat ini ada kriteria-kriteria sakitnya nggak kira-kira? Artinya COVID bisa gitu ya, kecelakaan bisa, atau mungkin ada yang lain? Penyakit secara umum sih kita ada masa tunggu 30 hari dari diterima ya Pak. Dan ada penyakit tertentu khususnya itu 18 macam itu 1 tahun Pak masa tunggu. Oh gitu. Ya, itu sih sebetulnya bukan apa-apa. Itu menghindari juga kejahatan asuransi yang sering terjadi Pak. Bisa dilakukan oleh nasabah juga ya? Oh sering Pak gitu. Oke, jadi fenomenanya ini unik sekali Kawan Solagrasia ya. Dari masyarakat yang belum tahu ini mereka seakan-akan nggak mau tahu nih tentang asuransi dan ogahlah berurusan sama asuransi gitu kan, masih ada yang seperti itu. Tapi di sisi lain ketika mereka tahu bisnisnya asuransi justru malah ngakalin asuransi. Ada yang seperti itu juga kan? Artinya oke lah ini ada asuransi nih, kayaknya masih baru nih gitu kan. Karena dia pengalaman nipu. Dia masuk ke situ dan akhirnya menipu perusahaan tersebut dan lain sebagainya. Nah ini kalau Solagrasia ternyata ada negatif ini ternyata tidak hanya di di luar saja, di dalam pun juga ada seperti itu. Nah kita nanti bakal ngebahas ini tentang menanggapi tentang fenomena masyarakat yang di situ ada beberapa unggahan video di YouTube dan sebagainya di sosial media gitu ya tentang mereka yang kecewa dengan asuransi terus akhirnya demo meskipun dia sendirian 1 orang di depannya kantor asuransi demo dia. Nanti seperti apa tanggapan dari Bu Jenny kita akan lanjutkan nanti masih di The Morning Show pagi hari ini. Talk Show hari ini. Talk Show hari ini. 982 Solagrasia FM Hits musik terbaik kawan masih di talk show hari ini dan masih bersama dengan Bu Jenny Florentia. Ini adalah PIC dan Business Director ya dari AG Malang Galaxy 2 kawan Solagrasia. Kalau boleh tahu ini apa ini AG Malang Galaxy 2 ini? Kantor agensi Pak. Oh kantor agensi. Iya. Kantor agensi. Oke. Nah kita akan ngobrolin tadi ya yang sudah sempat kita singgung kawan Solagrasia yaitu tentang fenomena yang terjadi saat ini. Nah ini bagaimana Bu Jenny menanggapi hal ini ketika ada masyarakat atau mungkin di situ adalah nasabah gitu ya yang dia kecewa mungkin karena banyak yang berasumsi bahwa wah ini kayaknya polisnya nggak dibaca semuanya nih. Nah polisnya kan tebel banget biasanya gitu ya. Atau mungkin agennya yang kurang benar dan sebagainya. Nah ini bagaimana sebenarnya melihat kasus ini? Ada nasabah yang kecewa dan merasa ditipu karena uang yang diminta kembali ini tidak sepenuhnya dikembalikan oleh perusahaan kayak gitu. Oke ya Pak. Fenomena seperti itu sih sebetulnya secara umum ya Pak, yang namanya orang kecewa dalam segala hal, itu kekecewaan itu timbul karena ternyata kenyataannya tidak sesuai ekspektasi dari yang kecewa, betul ya Pak? Iya, jadi, pasti ya. Itu nggak hanya dalam industri asuransi lah. Gitu. Iya, hampir semuanya sama. Membeli gitu. apapun, itu kalau yang namanya kecewa itu karena orang tersebut merasa saya membeli sesuatu kok tidak sesuai ekspektasi saya ya Pak. Nah dalam asuransi ini kebanyakan klien itu kecewa karena mereka mendapat info yang salah atau
info yang kurang kayak gitu. Nah, atau kurang tepat, nggak komplit lah gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan mereka menjadi salah tangkap dengan apa yang mereka beli. Atau bisa juga sudah dijelaskan tetapi mereka lupa. Karena mereka hanya ingatnya itu mereka bayarnya 10 tahun misalnya kayak gitu Pak. Atau 5 tahun. Tapi mengenai penjelasan yang lain-lain mereka nggak terlalu perhatikan, nggak terlalu ingat. Nah, itu bisa menjadi kecewa gara-gara seperti itu. Oleh sebab itu dalam hal ini itu sangat diperlukan seorang agent yang profesional ya Pak. Karena menyangkut informasi ke nasabah itu perlu memang secara detail dan poin-poin pentingnya itu yang perlu kita sampaikan. Termasuk mereka membeli itu produk apa, gunanya untuk apa, biayanya bagaimana, terus ke depan itu mereka dilindungi sampai kapan, biaya yang akan dikenakan itu sampai kapan, itu semuanya kan mereka juga harus paham. Begitu Pak. Nah, banyak kali orang membeli itu bukan di Indonesia ya Pak, khususnya masih di Indonesia ini, khususnya mereka hanya melihat relasional. Jadi misalnya nih saya kakak dari Pak Firman gitu ya. Nah, Pak Firman lihat, oh kakak saya sekarang di asuransi nih gitu ya, wis saya beli sama dia lah gitu. Terus nanyanya cuman gini aja, Kak mana ini yang bagus buat saya? Oh program ini yang bagus, oke deh saya beli. Seperti apa itu? Mungkin Pak Firman nggak tahu. Kayak gitu. Nah, banyak orang yang merasa uang yang dia masukkan itu dia akan memperoleh kembali uangnya. Padahal tidak seperti itu. Jadi bayar preminya bisa 10 tahun, tetapi biaya asuransinya itu kan berjalan terus selama dilindungi. Oh gitu. Seperti itu Pak. Oke. Ya, nah itu semua kalau misalnya orang ini paham, klien itu paham, dan mereka membeli itu berdasarkan kesadarannya, dia paham, dia butuh perlindungan, dia hitung biayanya sekian, oke, worth it lah, saya membayar biaya sekian mendapatkan perlindungan apa gitu ya Pak. Nah itu tidak akan menjadi masalah dan tidak akan menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Saya kasih contoh nih, misalnya seseorang membeli mobil, gampangnya gitu ya Pak, mobil. Ada orang yang membeli mobil seharga 200 juta. Ada orang yang membeli mobil seharga 500 juta dengan tujuan yang sama. Misalnya contoh, tujuannya untuk apa nih mobil? Untuk antar jemput anak sekolah. Anak saya masih kecil-kecil misalnya gitu. Saya butuh mobil untuk antar jemput anak saya sekolah. Tapi si A bisa membeli mobil harga 200. Si B bisa membeli mobil harga 500. Nah, dengan konsekuensi kalau orang itu sadar dia beli mobil harganya 500, yang pertama pajaknya lebih mahal, betul ya Pak? Pasti kan gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia mau perawatan mobil juga pasti lebih mahal. Onderdilnya semua lebih mahal gitu ya Pak. Kemudian kalau dia jual kembali bisa jadi ruginya 200 sendiri kan gitu ya kan. Padahal yang satu belinya harganya 200 Tetapi kenapa mereka rela dan enggak kecewa Pak? Bayar pajak lebih mahal kan? Padahal seperti itu ya. Ruginya lebih banyak kan? Tapi kenapa enggak kecewa? Karena mereka sadar mereka membeli itu untuk kenyamanan mereka dan kemudian untuk prestisnya mereka. Mereka merasa lebih bergengsi misalnya, atau tingkat keamanan. Oh, saya lebih merasa aman kalau anak saya naik mobil ini, merek ini misalnya gitu ya Pak. Nah, hal-hal seperti itu sama persis di semua industri. Saya rasa termasuk di asuransi ini. Kalau orang itu tidak merasa saya membeli untuk sesuatu, saya mendapatkan manfaat sehingga saya memang harus mengeluarkan uang sekian, padahal di asuransi ini uang kecil kita mendapatkan manfaat yang besar. Itu prinsipnya Pak. Nah tetapi kalau uang kecil pun kita merasa
harusnya saya tidak keluar duit, gimana Pak coba? Ya kan. Nah, itulah makanya perlu penjelasan di depan gitu. Oke. Ini dibutuhkan seorang agen yang memang benar-benar menguasai dari produk yang akan ditawarkan, terus jangan sampai kejar target saja, seperti itu mungkin kali ya. Betul Pak. Nah, terutama kita lihat agen tersebut itu fokus di pekerjaannya enggak. Itu penting loh Pak. Oke. Jadi seorang montir serabutan, misalnya kita mau cari nih montir gitu ya Pak, tapi dia serabutan. Apa itu? Ya jualan kue, misalnya gitu ya toh. Jauh ya. Terus kemudian juga ini misalnya, oh kalau malam jualan di pasar nih, jual ayam potong, misalnya kayak gitu. Jadi serabutan semuanya. Terus jual apa lagi? Jual baju juga, misalnya gitu online. Nah, dengan kalau kita ke seorang montir yang memang khusus dia spesialis ngurusin mobil, itu kan berbeda ya Pak. Pasti beda ya. Kita ke dokter juga begitu. Dokter yang memang dia kalau misalnya nih lagi nggak praktek, itu pun dia ambil misalnya sertifikasi yang menunjang dari apa yang dia kerjakan sebagai seorang dokter. Dengan dokter yang misalnya nggak ada sih ya Pak, tapi dokter misalnya ya jualan online, ya jual ya jual macam-macam itu kayaknya sih nggak ini ya Pak ya, karena mereka kebanyakan fokus kan. Nah, agen asuransi sedemikian juga. Harus yang fokus dan konsentrasi di ini apa bidang pekerjaannya ini. Sehingga kebanyakan orang-orang yang fokus itu akan memahami dengan betul produk yang dia pegang. Gitu, Pak. Nah, kan jenis asuransi kan banyak sekali gitu ya. Ada nggak asuransi yang di situ memang saya niatnya ini nabung kayak gitu, dan nanti bisa diambil kembali gitu? Ada Pak, ada Pak. Ada ya. Nah, ini yang agak unik ya Pak. Nah, kebanyakan memang asuransi untuk yang jangka panjang itu adalah kita sudah siap mengeluarkan biaya untuk membayar perlindungan itu ya Pak. Karena asuransi ini kan sistemnya gotong royong lah ya. Seperti kalau kita arisan. Arisan itu ada jatuh tempo si A yang dapat, kemudian berikut gantian yang si B yang dapat. Nggak mungkin kan bareng-bareng dapat semua. Nah, uangnya siapa kan gitu. Ini sama juga sih. Benar. Asuransi juga seperti itu. Tetapi spesial sekali Pak. Ini baru diluncurkan, kami punya sebuah produk yang sangat luar biasa. Seperti apa itu Pak? Nah, produk ini adalah kita menabung. Anggaplah misalnya nih satu tahun kita nabungnya 10 juta gitu ya Pak. Nyicil nih setiap bulannya sekian ratus ribu. Pokoknya 1 tahun 10 juta. 10 juta ya, gitu Pak. ya. 8 tahun kan 80 juta Pak. Nah, kalau asuransi yang secara umum produk-produk lain ya Pak, itu memang fungsinya beda-beda. Tapi kalau yang Bapak tanyakan ini kan untuk tabungan, benar. Khusus menabung. Maka akhir tahun ke-8 dia akan terima 88 juta. Itu fix. Sudah kita patok pasti angkanya. Gitu. Angkanya pasti. Bukan plus minus atau kalau harga unitnya turun gimana, kalau naik gimana, enggak. Jadi ini benar-benar produknya konvensional, benar-benar semacam tabungan, di mana itu kita mendapatkan proteksinya gede Pak. Minimal itu kita dapat bonus proteksinya 100 juta, plus tidak ada biaya administrasi apapun. Nggak ada potongan sama sekali? Nggak ada Pak, sama sekali. Biasanya kan kalau di perbankan gitu ya, di umum gitu kan, pasti ini nabung sekian nanti tinggal sekian karena ada potongan ini itu dan lain sebagainya betul, gitu kan. Karena ada biaya administrasi, ada pajak dan sebagainya kan gitu. Ini enggak. Jadi betul-betul net. Ini kayak konvensional ya, kayak orang nabung di komplong gitu ya. Betul, iya Pak, betul. Tapi bedanya omplongnya jangan diambil-ambil gitu aja Pak. Iya, kontraknya 8 tahun, setelah selesai dikembaliin 88 juta. Ini contoh ya Pak. Dan tabungan itu kita buka memang khusus untuk masyarakat luas supaya semuanya
bisa belajar menabung plus punya proteksi secara gratis, Pak. Mereka enggak merasa, loh saya dibebani biaya untuk asuransi sekian setiap bulan. Biaya asuransinya sekian, administrasi sekian, ini enggak ada. Mulainya menabungnya hanya mulai dari Rp90.000 per bulan. Wow, itu kecil sekali ya. Kecil sekali. Makanya ini untuk semua masyarakat, semua lapisan masyarakat bisa, Pak. Gitu. Orang kita ngangsur motor 500.000 aja bisa gitu ya. Ya betul. 90.000 itu murah loh Kansela Gracia. Nah sekarang masalah tentang konsistensi gitu ya. Artinya kalau misalkan si nasabah ini tidak konsisten dalam menabungnya, ini bagaimana? Apakah nanti mempengaruhi nilai yang akan diambilnya? Itu jelas gitu ya, karena kan sesuai dengan apa yang mereka tabung berapa nilainya. Tapi ketika di tengah jalan kok mau diambil sebelum kontrak ini selesai, nggak bisa artinya? Nggak bisa, Pak. Kalau yang harus tipe ya? ini nggak bisa, karena kita juga berkomitmen bahwa dimanapun kalau terjadi risiko bahkan nggak usah melanjutkan tabungan. Contoh nih Pak, baru nabung 2 bulan, kecelakaan, kemudian visa kita ditarik sama Tuhan. Oke. Bisa di dunia gitu ya, Pak. Ditarik sama Tuhan. Maka walaupun baru menabung 2 bulan, yang mungkin nominalnya anggaplah misalnya 200.000, baru 2 bulan kan 400 ya, Pak. Nah itu tetap keluarga akan menerima 100 juta dari kami. Dan stop, nggak usah menabung lagi. 100 juta? 100 juta. Makanya kan saya ngomong minimal kita berikan itu 100 juta loh, Pak. Minimal. Bisa lebih dari itu. Dia nabungnya padahal cuman 200? Iya, Pak. Bahkan kalau usianya masih muda, itu cuma. Nah, ini kriteria meninggalnya ada nggak nih? Kriteria meninggalnya baik karena kecelakaan maupun karena sakit, betul. Oh. Keluarga langsung dapat ya itu? Langsung dapat. Kalau kecelakaan lebih banyak lagi, Pak, dapatnya. Aduh. Ini keren sekali Kansela Gracia gitu ya. Oke, jadi buat Anda yang penasaran nanti bisa langsung hubungi Bu Jenny atau Sola Gracia, nanti akan saya sambungkan ke Bu Jenny, ini asuransinya apa gitu ya. Nah kita akan ngobrol lebih lanjut lagi Kansela Gracia ini terkait masalah seberapa pentingnya gitu ya sehingga masyarakat ini harusnya mempunyai asuransi. Oke, mungkin langsung jawab aja. Jadi kan saat ini kan masyarakat ini pandangannya masih plus minus gitu ya. Ada yang percaya, ada yang enggan, ada yang biasa-biasa aja nanggepi kalau adanya asuransi gitu. Ini supaya masyarakat ini mempunyai keinginan yang kuat gitu ya, supaya mereka ini mau mengasuransikan, entah itu asuransi jiwa atau mungkin nabung tadi dan sebagainya. Ini seperti apa? Pentingnya tuh kayak gimana sebenarnya? Sebenarnya Pak, proteksi atau asuransi ini pasti dibutuhkan oleh semua orang. Yeah. Yang pertama, orang tersebut kita sebagai manusia itu dikaruniai oleh Tuhan hati nurani, yang mana kita tentunya diberikan rasa cinta. Yeah. Cinta terhadap diri, cinta kepada keluarga gitu ya Pak ya. Nah, dari rasa cinta itu kita tidak ingin membuat keluarga kita menderita, kekurangan, atau turun standar hidupnya. Oke. Oleh sebab itu secara umum, satu, kalau kita mencintai diri kita, minimal kita berpikir bahwa saya kalau ikut asuransi ini tidak menyusahkan orang lain. Yang kedua, mungkin kita berpikir ini bisa tidak mengganggu keuangan saya, yang kadang-kadang harus misalnya kalau sakit atau apa itu harus keluar dana tunai yang cukup besar kan Pak? Iya. Langsung itu bisa mengganggu cash flow-nya. Iya benar. Keluarga itu. Bahkan sampai ngutang gitu ya? Betul. Nah kemudian kalau orang mikir, tapi kan saya nggak menikmati nih. Yang menikmati orang lain, bukan orang lain sebetulnya. Karena orang lain kita kasih warisan kita kasih misalnya tunjuk penerima manfaatnya tetangga, enggak boleh Pak. Kan harus keluarga inti juga. Jadi sebenarnya bukan orang lain kan. Itu adalah mereka orang-orang yang kita cintai. Makanya kembali lagi, seberapa kita memiliki rasa cinta kepada keluarga. Ya jangankan ngomongkan gitu ya Pak. Ke diri sendiri pun kan kita memiliki rasa cinta diri ya Pak. Nah itu bagaimana kita mengatasi kalau misalnya kita sakit, kita kena sakit kritis, kita cacat, itu kita masih hidup tetapi kita butuh biaya dan kita tidak lagi bisa bekerja. Kita membebani pengeluaran untuk pengobatan kita,
dan membebani keluarga kita kan untuk yang merawat kita. Iya. Begitu Pak. Oke, itu asuransi jiwa atau asuransi apa ini yang Ini semacam secara itu? umum ya Pak. Secara umum ya. Jadi ada proteksi kan macam-macam ya Pak. Oke. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi cacat total, asuransi sakit kritis. Oh, itu beda-beda semuanya. Beda-beda Pak. Nah, untuk mengetahui kita butuh yang mana nih yang didahulukan, prioritas utamanya. Karena kan kadang-kadang kita mikir ya sih kepinginnya semua, tapi kan anggarannya ya toh. Kita kan melihat anggaran kita bagaimana gitu Pak. Iya benar. Untuk mengetahui lebih lanjut memang perlu konsultasi orang per orang secara detail Pak. Nah itu bisa menghubungi saya lah nanti. Oke, iya. Asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan gitu ya. Kecelakaan, sakit kritis, cacat total, pengganti penghasilan. Dan kan ini beda semuanya ya. Iya Pak. Untuk dana pendidikan anak. Itulah kawan Solagrasia ya. Ternyata memang ini poinnya tuh banyak sekali gitu ya. Dari tentang masalah tubuh kita aja itu ada jiwa, ada sakit kritis dan lain sebagainya. Jadi buat Anda kawan Solagrasia, kalau hanya sebatas asuransi, ini itu dan sebagainya. Nanti tiba saatnya kok gini ya gitu. Nah, ini biasanya yang mau disalahkan siapa gitu. Agen ini kan juga manusia biasa gitu ya. Artinya mereka ini sudah berusaha juga untuk menerangkan, tapi terkadang di pikiran dari si nasabah ini yang ada dalam hatinya pikirannya yang penting saya ikut asuransi itu aja, tanpa mengetahui detail dari asuransi yang dia ikuti kawan Solagrasia. Nah, ini yang akan repot di ujungnya nanti dan akhirnya kayak tadi ada kasus protes ini itu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin ada yang mengatakan gitu ya, saya sudah di cover nih oleh perusahaan tempat saya bekerja misalkan seperti itu untuk asuransi jiwa misalkan atau asuransi ya pekerja kayak gitu ya, BPJS tenaga kerja misalkan seperti itu. Nah, apakah ini tetap perlu juga nih asuransi pribadi kayak gitu? Idealnya tetap perlu Pak. Kenapa saya bilang tetap perlu? Karena yang pertama-tama perusahaan itu belum tentu mengcover kita setelah kita pensiun. Iya. Biasanya sih sampai selama kita bekerja aja Pak gitu. Selesai kerja ya udah selama selesai kita bekerja. gitu. Ya oke. Yang kedua, pada saat kita bekerja, seandainya terjadi nih kita kena sakit atau apa sehingga kita mengalami cacat total. Ini belum waktu pensiun loh Pak ya. Masih usia muda misalnya. Iya benar. Tapi kena stroke lah atau apa ya, kanker misalnya yang mengakibatkan kita kena sakit kritis dan terpaksa harus dirumahkan kan Pak. Itu juga kita sudah nggak punya proteksi lagi. Karena kita sudah berhenti dari pekerjaan. Misalnya orang yang kena stroke nggak mungkin masuk bekerja kan. Nah kita masih dianggap karyawan itu berapa bulan ke depan. Kan nggak mungkin bertahun-tahun masih tetap sebagai karyawan dalam kondisi stroke. Ada pembatasan ya jelas ya. Iya Pak. Nah itu yang berikutnya adalah seandainya nih kita sampai pensiun masih dipakai terus sama perusahaan, masih bisa bekerja. Kemudian begitu selesai pensiun kita sudah nggak punya proteksi, baru kita mikir, saya kan sekarang sudah nggak punya proteksi nih, mau carilah proteksi untuk diri, entah itu rumah sakit, kesehatan atau jiwa. Nah kalau pada saat itu kita sudah terkena sakit penyakit, misalnya kita sudah punya diabetes, darah tinggi, atau beberapa macam penyakit yang lain, itu kita nggak mudah untuk bisa diterima Pak. Belum tentu bisa diterima, karena syarat untuk seseorang bisa diterima oleh perusahaan asuransi adalah ada 3 Pak. Yang ke-1 adalah jujur, yang kedua adalah sehat, yang ketiga bisa bayar. Gitu Pak. Ada preminya. BPJS pun kan ada preminya gitu ya Pak. Benar. Ya, gitu. Jadi kalau nggak sehat nggak bisa ya? Kalau nggak sehat nggak bisa Pak. Karena prinsipnya itu tadi, kembali lagi ya Pak. Kan nggak mungkin kalau kita nerima semua orang yang pasti membutuhkan dan pasti mau. Itu orang-orang yang nggak sehat bahkan ya Pak. Rata-rata itu. Rata-rata gitu ya Pak. Kalau masih sehat merasa nggak perlu kan. Nah pada saat perlu sudah nggak sehat, itu sudah nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ngeklaim semua seperti arisan tadi loh Pak. Kalau mau
ngambil duitnya bareng-bareng semua, dapat manfaatnya langsung semua, kan nggak mungkin juga. Iya. Gitu. Dulu pernah apa namanya, ini kan karena milik pemerintah gitu ya, BPJS misalkan gitu ya. Iya, Pak. Dulu waktu dia ini mengalami sakit karena tahu biayanya kayaknya mahal nih, dia langsung daftar BPJS, ini bisa. Tapi sekarang kayaknya enggak deh. Sekarang kondisinya harus sehat dulu baru bisa gitu ya. Iya. Ternyata ini distandarkan semuanya Kansel Agresi, tidak hanya dari pemerintah saja gitu ya. Kalau dari asuransi umum kayaknya sudah dari dulu seperti itu ya. Jadi nggak boleh ketika Anda sakit mau mengajukan asuransi ya pasti ditolak gitu Kansel Agresi ya. Mumpung sekarang masih sehat, Anda masih bekerja, ini kesempatan juga untuk Anda memikirkan masa depan Anda dan keluarga Anda tercinta Kansel Agresi. Nah, lalu ini ya ada pertanyaan misalkan gitu ya. Setiap bulan saya sudah bayar preminya nih, premi asuransinya. Karena ini kalau tidak pernah diklaim sama sekali selama dia ini hidup bertahun-tahun gitu ya, atau tidak pernah sakit sama sekali, ini banyak orang yang mengatakan, waduh ini kan rugi gitu kan. Kan ada biaya asuransinya setiap bulannya, ini bagaimana ini? Kalau menanggapi yang seperti Ya, ini. Pak. Nah, dalam hal ini sebetulnya kita membayar premi itu setiap bulan. Kalau kita ndak klaim pun, kita harusnya bersyukur. Oke. Karena yang pertama, kita membeli sebuah asuransi itu membeli ketenangan batin, betul ya Pak? Oke. Iya. Jadi kita merasa tenang, aman gitu ya. terutama secara finansial lah ya Pak. Oke. Kalau kita membutuhkan, kita ndak kebingungan cari dana darurat dari mana ini, kan gitu. Nah, kita sudah di cover sama asuransi. Oleh sebab itu yang pertama kita adalah membeli ketenangan batin. Yang kedua, kita bersyukur Pak, karena kita diberi anugerah yang luar biasa, kita sehat kan. Nah, seandainya nih dibalik, mau nggak saya bayarin kamu masuk rumah sakit? Mau nggak? Kan nggak ada yang mau loh Pak. Iya benar. Iya kan, sehingga kita bersyukur sekali, kita sehat, kita diberi anugerah, kita punya kesehatan yang luar biasa. Terus kemudian kita selama ini bisa sehat, kenapa? Salah satunya karena kita tenang, memiliki ketenangan batin. Kalau stres mudah sakit Pak, iya kan? Nggak tenang, stres mudah sakit. Yang berikutnya, kita juga sebenarnya berbagi dan berguna untuk orang lain. Karena kita membayar itu, kita membantu orang-orang yang sakit. Sebenarnya begitu. Karena asuransi itu kan nggak mungkin bisa berjalan kalau hanya 1-2 orang Pak. Iya. Yang ikut pesertanya hanya 1-2 orang, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Itu harus kumpulan banyak orang. Kenapa begitu? Karena uang dari kumpulan banyak orang ini untuk dibantukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai pengelolanya adalah perusahaan asuransi. Oh iya, simpelnya seperti itu ya, gampangnya kayak gitu ya. Iya. Oke, Kansel Agresi. Jadi seperti itu. Tapi juga ada ya tipe asuransi atau jenis asuransi yang di situ memang ini nanti ketika kita tidak pernah klaim untuk sakit kita dan lain sebagainya, nanti uang ini bisa diwariskan atau mungkin bahkan bisa diambil kembali. Ada tipe asuransi yang kayak gini? Ada Pak, yang tipe seperti itu. Tetapi jangan keliru. Pasti itu sudah diperhitungkan biayanya. Iya. Seperti itu Pak. Jadi misalnya nih kalau yang kita bayar, kemudian kalau nggak klaim juga duitku kok berkurang terus ya gitu. Iya. Malah bertambah gitu atau kembali semua penuh gitu. Kenapa ada yang seperti itu? Nah, bisa dicek, bisa dilihat bahwa yang seperti itu dengan yang uang kembali 100% itu berbeda Pak angkanya. Nah, tipenya asuransi pun juga berbeda ya. Berbeda. Jadi kita bayarnya juga berbeda Pak gitu. Nah, oleh sebab itu kenapa perlu konsultasi? Yap, benar sekali. Kita menyocokkan dengan tipe nasabah juga Pak, kebutuhan nasabah juga. Seperti kita mau membangun sebuah rumah, kita butuh arsitek, kan gitu. Kalau kita desain sendiri nanti jadinya tidak sesuai, kan gitu ya Pak, kurang indah gitu. Ya benar. Itu dia Kansel Agresi ya. Jadi artinya yang bisa menilai, yang bisa memilih adalah Anda sendiri Kansel Agresi ya. Asuransi ini memang mau Anda ambil atau enggak.
dan lain sebagainya. Ini adalah yang menentukan adalah Anda sendiri, kawan Solar Gracia. Asuransi ini dihindari atau dicari juga Anda sendiri. Ya semoga aja dengan mendengarkan talk show kita pada pagi hari ini nanti Anda bisa memilih, kawan Solar Gracia. Oh ternyata penting, oh ternyata begini begitu dan sebagainya. Karena penilaian ini tergantung pada diri kita masing-masing, kawan Solar Gracia. Oke, terima kasih Bu Jenny yang sudah hadir di pagi hari ini. Sama-sama, yang sudah menemani Pak. saya. Biasanya saya Terima sendirian kasih. setiap pagi gitu ya. Oh, gitu ya. Nanti saya akan rajin menemani lah Pak. Thank you. Oke, terima kasih juga kawan Solar Gracia sudah ikut mendengarkan di pagi hari ini. Ketemu lagi di lain kesempatan masih di The Morning Show. Kita berdua pamit. 982 Solar Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Solar Gracia FM di www.solargraciafm.com. Solar Gracia FM, hits musik terbaik.